Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahrul mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah di hari yang ke-12 ini kita selalu menyempatkan berbagai macam kesempatan untuk meraih keberkahan di bulan Ramadan ini. Di hari yang ke-12 ini saya akan mencoba untuk memberikan judul dengan judul penghuni surga bagi orang-orang yang berpuasa. Hadirin rahimakumullah, ada dua kemuliaan yang sudah diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dua keistimewaan ini sangatlah berarti bagi orang-orang yang beragama Islam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Yang pertama adalah kemuliaan bulannya, yaitu bulan Ramadan. Yang kedua adalah kemuliaan orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Sehingga Rasulullah SAW di dalam hadis mengatakan, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah." Apabila datang bulan Ramadan, maka akan dibukakan pintu surga. Pintu surga yang mana ini? Terkhusus untuk bagi orang yang puasa, yaitu pintu surga yang bernama Ar-Rayyan. Apa Ar-Rayyan itu? Dikatakan bahwa Ar-Rayyan itu adalah inna fil jannah ghurafan. Di dalam surga itu ada kamar, yang mana kamarnya butunuha min duhuriha. Kalau di dalam tampak keluar, akan terlihat keluar. Dan begitu pula waduhuriha min butuniha, di luar akan terlihat ke dalam. Dan lantai-lantainya itu terbuat dari mutiara dan emas. Saking hebatnya, ruangan ini adalah ruangan yang diidam-idamkan oleh orang-orang yang berpuasa. Rasulullah SAW ketika masuk ruangan kamar yang mana dikala itu Siti Aisyah radhiyallahu anhu sebagai istrinya, kamar itu tampak wangi, tampak betah, tentram dan tenang. Mungkin berbeda dengan kamar-kamar kita yang ada dalam rumah kita. Mungkin kamar kita berbagai macam pakaian yang amburadul, berbagai macam perabotan yang berserakan. Tapi di sana, di rumahnya Rasulullah SAW, tampak wangi. Maka dikatakan rumah itu wangi dengan penuh wewangian minyak kasturi. Sehingga Rasulullah SAW ketika berada di kamar itu melihat istrinya, Masya Allah, tampak senang, bahagia. Dan alangkah cantiknya ketika Rasulullah SAW melihat istrinya Sayyidah Aisyah itu ketika tidur. Kenapa? Karena ketika tidur Siti Aisyah radhiyallahu selalu berdandan, jauh dengan kita mungkin. Maka waqala Arab Badui bertanya
kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasul, apakah saya akan mendapatkan kamar yang seperti begini? Atau mungkinkah saya mendapatkan kamar yang seperti begini, yang indahnya, Masya Allah, yang indahnya tiada tara, yang dibangun dengan kaca-kaca yang sangat mahal, yang tampak dari luar dan tampak dari dalam, jika melihat keluar?" Apa jawaban Rasul? "Kamu akan mendapatkan kamar yang seperti begini apabila kamu melakukan 4 hal." Apa ya Rasulullah? Kata Arab Badui bertanya, lagi penasaran. Kata Rasulullah SAW, yang pertama adalah liman atobal kalam. Artinya apa? Orang yang senantiasa di bulan Ramadan itu perkataannya perkataan yang positif, perkataan yang baik, jauh dari perkataan-perkataan yang kotor, perkataan yang menggunjing orang, jauh dari sana. Sehingga perkataannya itu mengandung hikmah. Walaupun dia diam, tapi diamnya juga mengandung hikmah. Apabila dia berkata, perkataannya itu mengandung hikmah. Sehingga banyak di antara kita, daripada ngobrol kesana kesini, lebih baik baca Al-Quran. Daripada ngobrol kesana kesini, lebih baik tadarus Al-Quran. Ataupun mengaji atau mengkaji ilmu. Dan ketika banyak dari kita, atau mungkin perempuan yang memang ketika saum itu adalah mengalami haid, dan itu yang memang sudah menjadi umumnya bagi perempuan, tidak boleh mengatakan, ini haid, gimana sih, bentar lagi mau buka. Nah itu gak boleh, ya. Tidak boleh berkata demikian. Akan tapi gimana? Yang harus dikatakan, adalah alhamdulillah hilladzi bi kulli halin wa yastaghfiru lahu min kulli dhanbin. Artinya apa? Memasrahkan diri kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah, bagaimanapun saya ini, ketika ini saya haid, saya bersyukur dan saya meminta ampun kepadamu ya Allah, dosa saya. Ya, tidak layak untuk mendumah, enggak boleh. Dan kalimat yang paling benar, yang paling bagus kalimat, yaitu kalimat thayyibah, dengan ucapan la ilaha illallah. Yang kedua kata Rasulullah SAW adalah wa'at'imut ta'am. Artinya apa? Orang yang memberikan makanan kepada orang yang berpuasa, atau orang yang membantu kesusahan orang lain. Dan mungkin kita sendiri tahu atau telah mengetahui bahwa man faqqara sha'iman kana lahu mithlu ajri ghairu ajrihi ghairu annahu la yanqus min ajri sha'im syai'an. Artinya apa? Orang yang memberikan futur, yang memberikan iftar, yang memberikan makanan kepada orang yang berbuka puasa, itu pahalanya sebagaimana dia berpuasa, mungkin dia ngaji Quran, mungkin dia sholat sunat, dan ibadahnya sehari itu dia dapatkan bagi orang yang memberi makanan ketika futur. Subhanallah. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan begini, ni'mal malis salih,
harta yang bagus akan diterima oleh orang-orang yang soleh. Mungkin kalau kita berhitung secara kalkulasi, kita melihat orang yang suka ibadah, rajin sholatnya, rajin ngajinya, rajin wiridnya, rajin berzikirnya. Nah itu targeting yang kita fokuskan. Kenapa? Karena imbasnya juga kepada kita akan seperti begitu pahalanya. Luar biasa, subhanallah. Sekecil apapun yang kita berikan, subhanallah, Allah akan melipatkannya. Yang ketiga adalah wa'adwa musyan. Artinya adalah mendawamkan puasa. Maksudnya apa? Ingat, tidak hanya Ramadan yang 30 hari, tapi juga ada setelah Ramadan itu puasa Syawal. Maka disunatkan untuk berpuasa 6 hari. Apakah itu berturut-turutkah atau tidak berturut-turutkah? Dan begitu pun dengan puasa-puasa sunat yang lainnya. Maka dalam hadis dikatakan, man shoma Ramadan summa asba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamud dahri. Orang yang sempurna 30 hari berpuasa Ramadan, kemudian dia melanjutkan dengan puasa Syawal, subhanallah, kana kasaumud dahri. Puasa itu bagikan setahun, subhanallah, setahun. Sebulan juga sudah, subhanallah. Ya, kita merasakan berbagai macam dahaga. Orang yang memang uzur untuk berpuasa di bulan Ramadan, ada penggantinya di bulan-bulan yang lain, baik itu melalui fidyah ataupun melalui qadha. Dan mau tidak mau ini harus dilakukan. Dan selanjutnya kata Rasulullah SAW, nomor keempatnya adalah wassalli lillah fil laili wan nasu niyamun. Maka hendaklah kamu sholat karena Allah. Kapan? Fil laili, di malam hari. Waktunya adalah wan nasu niyamun, yaitu ketika manusia udah pada tidur. Kalau di bulan puasa itu kita melaksanakan sholat namanya sholat tarawih, dan di lain puasa kita melaksanakan sholatnya sholat tahajud. Subhanallah. Hadirin rahimakumullah. Jadi kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya adalah idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Apabila datang bulan Ramadan, maka Allah akan bukakan pintu-pintu surga. Dan bagi orang yang berpuasa, namanya surganya Ar-Rayyan, yang di dalamnya ada kamar atau ruangan yang sangat luar biasa indahnya, tentramnya, nikmatnya. Lalu, dan kamar itu tidak ada satupun yang bisa masuk kamar itu kecuali yang pertama adalah at'amul atobal kalam, yang kedua adalah at'amut tu'am, yang ketiga adalah wa musyam, dan keempatnya adalah wassalulillah wan nasiyam. Mungkin begitu aja dari saya. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.